Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh kerabat dai yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda, ya, kita semua adalah pemuda yang senantiasa berjuang terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa ini. Sudahkah kita melihat segala fenomena yang terjadi yang banyak melanda kalangan pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini? Sedih, merintih, dan perih ketika banyak persoalan yang muncul baik di media cetak maupun media elektronik. Dan yang menjadi sorotan utama adalah pemuda-pemudi yang seharusnya menjadi generasi penerus yang baik. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok-sosok pemuda idaman hati dengan jiwa yang suci, yang penuh pengabdian terhadap bangsa dan agama ilahi. Agama memerintah, negara menggugah semangat jiwa muda-mudi yang cerah dalam meneruskan cita-cita agama dan bangsa ini. Maka pada kesempatan kali ini patutlah kami angkat sebuah tema yang berjudul Pemuda sebagai generasi penerus agama dan bangsa, sesuai dengan Quran Surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Artinya, tetapi datang sesudah mereka suatu keturunan yang mereka telah melalaikan sembahyang dan memperturutkan syahwat, maka mereka itu akan bertemu kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata khulafa di sini bermakna keturunan. Lantas, apakah kaitannya dengan pemuda sebagai generasi penerus? Jawabannya adalah keturunan yang nantinya akan meneruskan perjuangan orang-orang sebelum kita. Dengan kata lain adalah penerus bangsa ini, yakni bangsa Indonesia. Qala Ali karamallahu wajhah. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Seorang pemuda tidaklah hanya tersenyum dan berkata, "Itu loh eyangku." Tidak, akan tetapi pemuda harus dengan tegas mengatakan, "Kami akan meneruskan perjuangan mereka ke arah yang lebih baik." Betul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa besar suatu pengharapan kepada pemuda yang diidamkan sebagai cahaya mata. Pengharapan seorang kepala keluarga terhadap cahaya kebenaran. Oleh sebab itu, ia senantiasa memohon kepada Tuhannya agar anak-anak mereka dijadikan buah hati permainan mata, obat jerih pelerai demam, dan penawar segala kekecewaan hati dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun solih dan hidup beragama, bagi seorang ayah belumlah ia akan merasa senang. Malah ia akan menutup mata jika kehidupan anaknya tidak menuruti lembaga yang dituangkannya. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda harus sadar akan pengharapan ini. Berusaha untuk meningkatkan kualitas diri sehingga kita benar-benar mampu menjadi penerus yang baik. Betul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanakah sikap yang kita lakukan untuk mewujudkan semua itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak, yakni sifat memaafkan, sifat menahan amarah, dan sifat mengampuni. Ketiga sifat tersebut harus tertanam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita sebagai pemuda harus memiliki ketiga sikap tersebut untuk menjadi penerus yang baik. Yang pertama yakni sifat memaafkan. Diharapkan sebagai seorang pemuda memiliki sifat memaafkan agar tidak mudah terjadi pertikaian. Yang kedua, sifat menahan amarah. Seorang pemuda tidaklah harus menggunakan kekerasan dalam menyikapi sesuatu yang nantinya hanya akan menyebabkan kekacauan. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Dengan menjadi pemuda yang besar hati memberi maaf tanpa dimintai maaf. Dengan begitu, kedamaian dan kerukunan bangsa ini akan dapat terjamin. Terakhir, dapat saya sampaikan sebuah motivasi kepada pemuda, yakni pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Cukup sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.